Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini, di kesempatan yang berharga ini, kita kembali duduk untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Semoga ada kebaikan, semoga ada keberkahan yang kita dapatkan dari mempelajari, dari mendalami, dari mengambil faedah ayat per ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagai petunjuk untuk kita semuanya. Dan kita masih di surah Abasa, dan insyaallah kita akan menyampaikan nanti bagian yang terakhir, tema yang terakhir dari surah Abasa. Namun sebelum itu kita merujuk sedikit tentang pembahasan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperhatikan makanan yang kita makan. Perintah untuk memperhatikan makanan kita kurang lebih hampir sama dengan perintah untuk kita melihat, memperhatikan ciptaan Allah yang lain. Misalkan kita disuruh memperhatikan tentang hewan unta, afala yanzuruna ilal ibil. Jadi kalimatnya sama, yaitu suruh memperhatikan, suruh melihat, suruh mengamati. Jadi kita disuruh memperhatikan makanan yang kita makan, sama dengan kita disuruh memperhatikan kepada ciptaan Allah yaitu unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan disuruh sama dengan kita disuruh memperhatikan penciptaan langit, bagaimana langit itu ditinggikan, kemudian bumi bagaimana dihamparkan, dan juga gunung. Ada pelajaran yang besar sebenarnya kalau kita ingin mendalami. Sekali lagi, kalau pembahasannya tentang suruh memperhatikan makanan di ayat yang ada di surah Abasa, bukan tentang makanan itu halal atau tidak, thayyib atau tidak, tapi lebih kepada proses makanan itu hadir, proses makanan itu terbentuk. Karena dari situ nanti kita akan membuat satu kesimpulan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Dari mulai menurunkan air hujan dengan kadar yang cukup, tidak berlebihan dalam arti kemudian membuat tanaman itu kebanyakan air, misalkan tidak kekurangan sehingga tanaman itu menjadi kering, tidak bisa tumbuh dengan baik. Dari mulai menurunkan hujan, kemudian hujan yang turun itu mengenai biji-bijian yang ada di tanah, kemudian tanah dibuat merekah, dibuat berpecah-pecah, sehingga tanaman itu yang baru tumbuh, tunas yang baru tumbuh itu mudah untuk keluar ke permukaan tanah, permukaan bumi. Kemudian Allah tumbuhkan dari biji-bijian itu tunas dan seterusnya tumbuh. Dan di dalam surah Abasa ini juga dijelaskan beberapa jenis makanan, termasuk buah-buahan, yang kalau kita dapati di Al-Quran menyebutkan sesuatu secara spesifik, artinya ada nilai lebih pada sesuatu tersebut. Ketika bicara tentang buah-buahan, Allah kok menyebutkan beberapa jenis buah secara khusus. Misalkan di dalam surah Abasa ini ada inab, ada anggur, kemudian nanti ada fakihah, kemudian ada nakhl, yaitu kurma. Bahkan yang disebutkan kemarin sudah kita sampaikan, ketika bicara tentang buah-buahan, buah anggur, kemudian buah yang lain. Tetapi ketika menyebut tentang kurma, yang disebut bukan buah kurma, bukan tamar, tapi yang disebut adalah nakhl,
yang disebut adalah pohonnya. Apa bedanya anggur dengan kurma? Kalau anggur yang bermanfaat adalah buahnya, kalau kurma dari semua sisi. Dari mulai ujung daunnya, batangnya, rantingnya, sampai buah-buahannya semuanya memberikan manfaat. Semuanya ada manfaatnya dan begitulah seharusnya orang beriman. Maka ketika Nabi membuat perumpamaan bahwa orang beriman itu ketika hidup harus bermanfaat untuk dirinya, untuk orang terdekatnya, untuk orang lain. Maka perumpamaan yang digunakan oleh Nabi untuk menyebut orang beriman adalah orang beriman itu seperti pohon kurma. Dari semua sisi dia memberikan manfaat dan jangka waktunya panjang. Memang kalau kita tahu kurma itu tumbuhnya lama, bisa memetik hasilnya itu lama, tapi begitu dia tumbuh, dia juga bertahan dalam waktu yang sangat lama, umurnya bisa sangat panjang. Dan begitulah orang beriman itu, proses dia menuju beriman dengan baik memang panjang, karena dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pembelajaran, sampai begitu menjadi orang beriman yang baik, maka dia akan berkontribusi memberikan manfaat dalam kurun waktu yang sangat panjang, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Maka setidaknya kita akan menyimpulkan bahwa dengan memperhatikan makanan itu, maka kita akan mengingat kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita sudah menganggap makanan yang kita makan itu sebuah nikmat, maka kita akan ingat siapa yang memberikan nikmat itu. Maka itu pentingnya kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita nilai itu semuanya sebagai pemberian Allah, nikmat dari Allah, sehingga ketika kita sadar bahwa itu nikmat, maka kita akan ingat bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah, dan kita dituntut untuk bersyukur, beribadah, menyembah kepada Allah. Kemudian proses terbentuknya makanan itu menjadi ilustrasi nyata bagaimana nanti kita manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Seperti misalkan nanti kalau kita lihat di musim panas, musim kemarau, hampir tanaman itu tidak bisa tumbuh sama sekali. Tanah kering kerontang, tanaman banyak yang mati. Dan begitulah nanti kita semua manusia akan dimatikan oleh Allah. Kemudian begitu tiba musim hujan, Allah turunkan hujan, mulai membasahi tanah. Kemudian dari tanah yang basah ini lambat laun nanti dia akan mulai tumbuh, menumbuhkan tanaman-tanamannya. Dan begitulah nanti proses kebangkitan manusia itu. Dari dimatikan semua manusia, semua makhluk, kemudian nanti Allah akan hidupkan lagi makhluk itu sebagaimana proses tumbuhnya tanaman. Allah kucurkan air, entah air apa nanti, kemudian itu yang membuat nanti manusia hidup kembali, dibangkitkan kembali. Jadi pada proses terbentuknya makanan, kita diingatkan gambaran tentang nanti hari kebangkitan. Bahwa hari kebangkitan itu nyata, dan untuk memberikan buktinya, maka dihadirkan bukti-bukti yang terdekat dengan kita, yaitu suruh memperhatikan makanan atau tanaman itu tumbuh. Kemudian pada makanan yang kita perhatikan, walaupun satu pohon, walaupun satu jenis, tapi lihat, hampir-hampir tidak pernah kita dapati ada buah yang sama persis, baik bentuknya, baik warnanya, aroma maupun rasanya. Tumbuh di batang pohon yang sama, tumbuh di ranting yang sama, dengan daun yang sama, diairi dengan air yang sama, diberikan pupuk dan sebagainya dengan pupuk yang sama, takanan yang sama. Tapi lihat, mengapa tumbuhnya tidak serentak sama persis misalkan panennya? Mengapa ada yang masih hijau, ada yang sudah mulai menguning, ada yang sudah memerah, padahal waktu nanamnya sama. Waktu meletakkan biji itu sama, tapi kenapa bisa berbeda-beda hasilnya atau tumbuhnya tadi? Siapa yang membuat itu? Kalau kita manusia yang membuat, bisa jadi hasilnya sama, artinya di satu waktu dan tidak lebih tidak kurang. Tapi lihat bagaimana keajaiban yang Allah tunjukkan pada makanan yang kita makan, buah-buahan yang kita makan. Kalau di buah saja hampir tidak ada dua buah yang sama persis, apalagi kita manusia. Yang kembar sekalipun di manusia pasti ada perbedaan yang sangat mencolok, baik dari sisi fisik maupun kepribadian dan sebagainya. Dan itu bagian bukti
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang sangat ajaib yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan kita kepada Allah akan semakin meningkat. Oh, yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Selain Allah tidak akan mungkin. Bahkan yang menanam makanan dengan model-model terbaru seperti hari ini sekalipun diakali seperti ini, tetap tidak akan bisa membuat persis seperti yang dia inginkan. Mungkin secara bentuk dia pengen ukuran sekian, dia ingin bentuk buahnya menjadi seperti yang dia inginkan, tapi yakin tidak akan sama persis. Nah, kemudian Allah tadi menyampaikan di dalam tentang makanan ini, Allah tutup dengan kalimat mata'an lakum, bahwa semua makanan yang dihadirkan itu mata'an dari kata mut'ah, dia menjadi kesenangan lakum untuk kalian, wali an'amikum, dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Jadi pada makanan yang sudah disebutkan di surah Abasa, ada makanan yang dimakan khusus oleh manusia, ada makanan yang memang itu untuk binatang, untuk ternak, dan ada makanan yang bisa dimakan oleh dua-duanya. Makanya Allah menutup dengan mata'an lakum. Semua makanan yang disebutkan tadi di dalam di ayat di surah Abasa ini mata'an, sebagai kesenangan untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian. Nah, makanya di sini kita tuliskan, orang kok doyan makanan, orang kok senang kepada makanan, bisa makan dengan lahap, dengan selera, itu adalah nikmat. Karena Allah menyebutkan mata'an, sebuah kenikmatan, kesenangan. Bayangkan kalau ada makanan mewah, lezat, enak katakan, tapi Allah cabut seleranya. Allah hilangkan selera pada diri orang tersebut. Walaupun di hadapannya ada makanan seenak apapun, gak usah susah deh. Ketemu makanan enak tapi sedang sakit gigi, lebih pilih makanan atau lebih pilih megang gusinya? Lebih milih nekam gusinya. Padahal di hadapannya ada makanan yang enak, makanan favoritnya katakan, makanan mahal misalkan. Tapi Allah uji dengan sakit gigi, sakit gusi. Makanan-makanan yang ada di hadapannya terasa hambar dan dia tidak akan minat sama sekali untuk makannya. Nah itu lihat, bukankah yang bisa menghadirkan selera, doyan, senang itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka ini bagian dari kenikmatan. Kemudian catatan berikutnya, ketika Allah menyebutkan bahwa makanan-makanan tadi sebagai mata'an lakum wali an'amikum, kesenangan untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian, di sini ada isyarat. Jangan sampai kalian itu sama persis seperti binatang. Karena nanti di surah ayat yang lain Allah menyamakan. Ada manusia yang dia seperti binatang dalam urusan makanan. Kapan ketika manusia itu seperti binatang? Ketika yang ada di kepalanya cuma mikirin urusan bagaimana cara mendapatkan makanan. Dia kerja, dia beraktivitas, tujuannya agar bisa makan, tujuannya agar bisa mengisi perutnya, tujuannya adalah untuk memenuhi nafsu makannya. Kalau orang hidup cuma tujuannya untuk urusan perut, urusan makan, maka Allah menyamakan mereka seperti binatang. Makanya di sini ketika disandingkan seolah-olah ada isyarat itu. Betul makanan ini untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian, tapi jangan sampai kalian sama dengan hewan ternak kalian. Karena hewan ternak kalian mereka tidak akan pernah berpikir. Hewan ternak mikir untuk bagaimana cara mengabdi kepada Allah, bagaimana cara mendapatkan ridha Allah, tidak. Makanya mereka urusannya ya makan, melayani, urusannya nanti waktunya disembelih ya disembelih, selesai. Urusannya cuma itu, memberikan pelayanan kepada manusia, mencukupi apa yang dibutuhkan oleh manusia, urusannya selesai. Cuma itu. Maka kita hidup tidak boleh sama seperti binatang yang cuma urusannya hidup, menikmati hidup dengan makan kesenangan lainnya, kemudian mati, selesai. Tidak. Kalau kita urusan hidup kita seperti itu, maka enak. Yang jadi masalah adalah ketika kita hidup, menjalani kehidupan, kemudian kita dimatikan, setelah kita mati ada perhitungannya. Itu masalahnya. Kalau binatang selesai, dia tidak perlu mikir yang lain. Begitu binatang itu dimatikan, di akhirat tidak ada urusannya dia. Kalaupun nanti ada urusannya, tidak akan berat. Oh, ada binatang yang dulu di dunia menyakiti binatang yang lain, maka di pengadilan Allah akan diberikan kesempatan untuk membalas. Misalkan ayam
ayam satu jago pernah menyakiti ayam jago yang lain. Kemudian jago yang disakiti ini sampai berdarah tidak bisa membalas, maka di akhirat di pengadilan Allah akan diberikan kesempatan untuk membalas. Yang disakiti ini akan diberi kesempatan untuk membalas. Setelah selesai pembalasan itu, mendapatkan kepuasan bisa membalas, maka Allah akan berkata kepada binatang ini, kuni turoba, kembalilah kepada asal ciptaan kalian. Urusannya selesai. Tidak ada tuh ayam dapat surga atau neraka, tidak ada. Nah kalau manusia kan tidak masalahnya. Begitu kita selesai dimatikan oleh Allah, justru urusan di akhirat jauh lebih panjang, jauh lebih berat. Semua yang kita lakukan di dunia akan diaudit semuanya satu persatu dengan sangat detail, tidak ada yang lewat itu masalahnya. Di muhasabah detail, dihisab dengan sangat detail. Disuruh lihat dulu buku catatan amalnya, bukankah ini semua dulu yang kamu lakukan di dunia? Maka kita tidak bisa mengingkari. Sudah begitu nanti akan dihisab, nanti akan ditimbang amal yang kita lakukan, mana yang lebih banyak, mana yang lebih berat, amal kebaikankah atau justru amal-amal yang sebaliknya. Maka di surah Abasa ini kita diingatkan agar kita manusia tidak fokus pada urusan perut, urusan makan. Kerja ya kerja, cari ma'isyah ya cari ma'isyah, tapi jangan sampai urusannya cuma bagaimana saya bisa makan, bagaimana keluarga saya bisa makan. Tapi naikkan level kita. Iya saya makan, iya saya memberi makan keluarga, tetapi makannya keluarga saya dalam rangka untuk agar kuat beribadah kepada Allah. Di ayat yang lain Allah menyebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Allah menyebutkan dan orang-orang kafir itu yatamatta'una, mereka bersenang-senang. Wa ya'kuluna, dan mereka makan terus. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak makan. Ya kan, berarti kan ada manusia yang pola pikirnya seperti binatang, yaitu cuma urusannya urusan makan, urusan perut, urusan mengisi perutnya, mengenyangkan perutnya. Maka kalau ada manusia fokusnya seperti ini, dia tidak lebih buruk dibandingkan binatang. Cuma bedanya wannaru mathwal lahum, sedangkan neraka menjadi tempat kembalinya orang kafir yang urusannya mikir cuma makanan dan senang-senang. Itu yang membedakan kita. Lah orang beriman kan juga makan. Orang kafir makan, orang beriman juga makan. Bedanya di mana? Bedanya adalah dia makan buat apa. Orang beriman ketika makan, sebelum makan dia mengucapkan bismillah sebagai bentuk mengingat ini makanan ini hadir karena Allah, karena rizki dari Allah, maka dia mengucapkan bismillah. Ya, dia membaca doa-doa sebelum makan sebagai ungkapan syukur. Terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan makanan ini. Terima kasih ya Allah, saya sudah diberikan selera untuk mau makan makanan ini. Dan dalam hati dia niatkan, saya makan biar kuat beribadah kepada Engkau ya Allah. Selesai makan memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Lihat. Kita berikrar dalam diri kita, mengucapkan segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Jadi itu bedanya orang beriman dengan orang kafir. Sama-sama makan, sama-sama menikmati kesenangan. Bedanya adalah kalau orang beriman itu mengembalikan semua kenikmatan itu, kesenangan itu kepada Allah, memuji Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Itu yang membedakan cuma di poin itu. Maka kalau kita makan kok tidak ingat membaca bismillah, berdoa sebelum makan. Setelah makan kok kita tidak ingat untuk berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka ya nanti sama saja. Makan kita dengan makan orang kafir sama. Jadi perbedaannya cuma di poin tadi. Mensyukuri, berterima kasih atas semua anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir itu sama seperti binatang dalam urusan makanan. Nah, ini tentang tema makanan sudah kita sampaikan, kurang lebih poinnya di ini. Kurang lebih. Tentu pelajarannya masih banyak, hanya saja keterbatasan ilmu yang membuat kita hanya terbatas membahasnya di poin ini. Di poin terakhir dari surah Abasa, ternyata pembahasannya beralih tentang urusan akhirat. Kenapa begitu? Kalau di tema makanan Allah ingin menyebutkan di makanan itu ada kesenangan, ada kenikmatan, maka ketika di tema terakhir surah Abasa tentang akhirat kita diingatkan, betul di dunia kalian bisa bersenang-senang, tapi kesenangan kita di dunia terbatas, dibatasi oleh umur,
dibatasi oleh waktu, maka kesenangan yang abadi, kesenangan yang hakiki, puncak kesenangan itu adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita di dunia berlelah-lelah, ya memang dunia tempatnya lelah-lelah. Tidak mungkin orang di dunia kalau tidak lelah, tidak mungkin. Lalu orang kalau kerjaannya tidur saja, katakan uangnya sudah banyak, suruh tidur saja, pasti merasakan kelelahan. Karena Allah sudah menciptakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dalam keadaan lelah, berat, susah payah. Tidak mungkin. Maka nikmati kelelahan kita di dunia ini, nikmati kesusahan kita di dunia ini, karena setelah kelelahan ini, begitu kita dapat istirahat, maka istirahat kita akan terasa sangat nikmat. Orang habis bekerja seharian sampai duhur, begitu pada duhur dapat kesempatan qailulah atau sebelum duhur bisa qailulah, maka qailulah itu akan terasa nikmat. Maka betul kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya mata roha, kapan istirahat yang benar itu, kapan istirahat yang sebenarnya itu, kalimat beliau bukan oh jam sekian, oh waktu ini, bukan. Tapi beliau mengatakan inda awwali qadamin fil jannah, ketika sebelah kaki kita sudah memasuki pelataran surga. Maka sejak itulah kita akan menikmati istirahat yang sebenar-benarnya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faida ja'atis shakhah. As-shakhah adalah salah satu penyebutan untuk hari kiamat. Jadi dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan hari kiamat itu punya nama yang banyak. Ada as-shakhah, nanti di surat berikutnya yang akan kita bahas An-Nazi'at ada at-tammah. Di surah yang lain ada al-qari'ah, al-qari'ah, kemudian az-zalzalah dan seterusnya. Dan kita punya kaidah, kalau sesuatu itu punya nama yang banyak berarti sesuatu itu luar biasa. Apakah luar biasa istimewanya, atau luar biasa mengerikannya, atau luar biasa menakutkan. Jadi kalau sesuatu itu, satu benda, satu barang, satu kondisi, dia punya nama yang berbeda-beda, maka di dalam penamaan itu ada maksud ingin menyampaikan, oh sesuatu ini dia punya keistimewaan yang banyak. Oh sesuatu ini punya fungsi yang banyak. Oh sesuatu ini dia punya karakter yang menakutkan, yang menyeramkan dengan versi yang berbeda-beda. Nah, hari kiamat gitu. Saking hari kiamat itu hari yang sangat berat, maka dia punya nama yang banyak, dan bagian dari penyebutan nama ini dia menggambarkan kondisi hari kiamat. Nah di surah Abasa ini Allah Ta'ala memilih nama untuk hari kiamat adalah yang dicantumkan di surah ini as-shakhah. Sementara nanti di surah An-Nazi'at at-tammah. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan temanya. Surah Abasa ini as-shakhah kita artikan dulu. As-shakhah itu adalah sayha, sebuah teriakan yang sangat keras sampai bisa membuat telinga itu tuli. Teriakan yang sangat memekakkan telinga sampai bisa membuat telinga itu tuli, dan teriakannya itu mengejutkan sehingga semua makhluk akan terkaget, terkejut dengan keterkejutan yang luar biasa berat. Nah, kenapa Allah memilih nama hari kiamat di surah Abasa ini yang artinya adalah teriakan yang mengejutkan? Karena di awal surah Abasa kita diberikan gambaran tentang kejadian orang-orang kafir yang datang kepada Nabi. Ceritanya pengen belajar, pengen mengenal Islam. Tapi dalam lubuk hati mereka, mereka tidak ingin mengenal Islam, tidak ingin mendengarkan perkataan Nabi. Jadi karena mereka tidak ingin mendengarkan ucapan Nabi, dakwah Nabi, maka nanti sikap mereka yang tidak mau mendengar ini, Allah akan ganti ke telinga mereka, Allah paksakan ke telinga mereka akan mendengar teriakan hari kiamat yang sangat memekakkan nanti. Jadi itu kurang lebih korelasinya. Mengapa nama hari kiamat yang dipilih untuk surah Abasa ini adalah judulnya atau terjemahnya adalah teriakan yang sangat keras. Ini untuk memberikan balasan kepada orang-orang kafir. Mereka datang kepada Nabi, para pembesar Quraisy datang kepada Nabi. Nabi menemui mereka, Nabi menyampaikan Islam kepada mereka. Tapi dalam hati mereka, mereka tidak ingin mendengar apapun yang disampaikan oleh Nabi. Apalagi mengikuti Nabi, tidak ingin sama sekali. Maka karena mereka tidak mau mendengarkan ajakan Nabi, tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi untuk mereka masuk Islam, sebagai gantinya Allah akan memperdengarkan telinga mereka dengan teriakan yang sangat keras pada hari kiamat nanti, yaitu as-shakhah ini, pada tiupan sangkakala yang pertama atau yang kedua nanti.
Kemudian lihat gambaran hari kiamat. Betapa hari kiamat itu nanti sangat-sangat melelahkan, sangat berat, sangat-sangat sulit. Allah memberikan gambaran di hari kiamat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari kiamat nanti seseorang itu akan lari, akan berpaling. Dari siapa? Dari saudaranya, baik saudara kandung, kakak, adik atau sebagainya. Dan dia akan lari dari wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya. Bahkan lari dari wa sahibatihi, dari pasangannya, istri yang sudah sangat dicintai di dunia, maka seseorang nanti di akhirat akan lari. Tidak mau peduli lagi dengan tadi yang sudah kita sebutkan, saudara, ibu atau ayah, pasangan, istri atau suami, wabani, bahkan anak-anak kandung yang di dunia sangat dicintai, yang orang tua kepada anaknya rela berkorban apapun di dunia, siap untuk mengorbankan apapun demi kesenangan anak di dunia. Begitu nanti di akhirat nggak ada tuh orang tua yang peduli. Mana anakku? Nak sini nak, nggak ada. Gambaran orang itu tidak peduli kepada orang-orang yang dicintai itu, karena nanti Nabi menggambarkan di hadisnya, nih, tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Nanti di padang mahsyar kalian semua wahai manusia akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan, nyeker, tidak beralas kaki, uratan, tidak mengenakan pakaian, tidak berbusana, ghurlan, belum dikhitan atau tidak dikhitan. Saya tidak tahu apa hikmahnya. Kenapa ada kata ghurlan tidak dikhitan? Nah, begitu mendengar kalimat ini disampaikan kepada Ummahatul Mukminin atau Bunda Aisyah. Ketika Bunda Aisyah mendengar manusia nanti di padang mahsyar, baik laki-laki maupun perempuan, dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar, tempat berkumpul dalam keadaan nyeker, tidak pakai alas kaki, tidak berbusana, dan dalam keadaan belum dikhitan atau tidak dikhitan. Mendengar kata uratan, tidak berbusana, maka Bunda Aisyah kemudian kaget. Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, nanti laki-laki dan perempuan dikumpulkan di tempat yang sama dalam keadaan tidak berbusana. Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Nanti gimana kalau saling melihat, saling menatap? Lihat. Itu kan gambaran kita potret di dunia. Jangankan tidak berbusana, berbusana saja kalau cantik atau apa kan mau tidak mau kadang noleh juga kan gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang tergambar di benak Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Laki-laki perempuan di satu tempat tidak berbusana, nanti kalau saling menatap, saling melihat bagaimana wahai Rasulullah? Gambaran bahkan bahwa kesulitan hari kiamat itu sampai membuat orang tidak sempat. Lihat kalimat Nabi. Faqala, maka beliau mengatakan, al-amru asyaddu min an yahummahum dzalik. Wahai Aisyah, perkara akhirat, perkara mahsyar itu sangat berat sehingga orang enggak sempat lagi. Jadi orang kau berbelas tidak sempat sama sekali sekedar nengok siapa yang di sampingnya, dia ngapain itu tidak sempat. Itu gambarkan kalau hari ini misalkan ada satu tempat yang dia ditimpa musibah misalkan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Misalkan ada satu tempat, satu wilayah ditimpa musibah misalkan gempa atau apa. Yang kita lihat kan semuanya lari. Apalagi kalau gempanya besar, menghancurkan semuanya, orang lari. Orang udah nggak peduli lagi. Siapa yang di sampingnya, siapa yang di kanan kiri nggak peduli lagi. Itu baru gempa di dunia. Yang orang masih sempat bisa menyelamatkan. Nah, di akhirat kan tidak mungkin. Maka lihat bagaimana cara Nabi menyampaikan bahwa urusan mahsyar itu sangat-sangat berat. Sampai orang loh gak sempat noleh. Bahkan yang di sampingnya tidak berbusana sekalipun gak sempat, gak kepikiran untuk memperhatikan. Karena orang bingung dengan dirinya sendiri. Karena orang nanti tidak tahu saya selamat apa tidak. Bahkan para nabi loh, bahkan para nabi, para rasul, begitu sudah di padang mahsyar, sudah mereka tidak mau lagi peduli dengan umatnya, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nanti ketika manusia itu semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kurun waktu yang lama, matahari didekatkan sejengkal, orang tenggelam dengan keringatnya sampai keringat itu ada yang mencapai daun telinganya, ada yang keringat itu cuma sampai mata kakinya dan sebagainya tergantung amalnya.
Makanya orang yang muadzin sering azan, Masya Allah, Pak, ya, nanti akan Pak Sur. Jadi, Pak, ya, Pak Surana nanti, Masya Allah, semoga Allah berikan kemuliaan ini. Jadi orang sering azan, Allah akan lebihkan di antara yang lain, yaitu Allah berikan lehernya lebih panjang. Sehingga, bukan jerapah. Sehingga di akhirat nanti orang lain bisa tenggelam dengan keringatnya, tapi muadzin ini mendapatkan keistimewaan yang Allah muliakan tadi dengan diberikan leher yang panjang sehingga tidak tenggelam. Jadi lihat, jadi urusannya sangat berat. Sampai noleh di sampingnya siapa tidak sempat. Makanya dia kemudian di hari kiamat nanti semua ikatan-ikatan yang dulu di dunia ada, ikatan kekeluargaan, sahabat dekat, bestie atau apa istilahnya lah, itu sudah hilang sama sekali. Orang sudah tidak peduli sama sekali. Makanya kan di sini disampaikan, orang sudah tidak peduli, orang akan lari dari saudaranya. Orang akan lari bahkan dari ibunya, dari bapaknya, dari istri yang dia cintai, dari anak yang dia sayangi, sudah tidak ada yang peduli lagi. Bahkan para nabi, para rasul. Tadi kita sampaikan. Jadi nanti urusannya di akhirat, ketika di padang mahsyar kelamaan, orang-orang ini mulai bingung kan. Gimana nih solusinya biar kita segera diputuskan urusan kita. Maka orang-orang ini berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai Adam, engkau kan bapaknya seluruh manusia. Engkau adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kalamnya. Allah meniupkan roh kepada dirimu. Mintalah kepada Allah agar urusan kita disegerakan. Apa kata Nabi Adam? Tidak, aku tidak sanggup. Aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada Nuh, karena dia adalah Rasul yang pertama. Akhirnya manusia ini berbalik kepada Nabi Nuh. Bayangkan, Nabi Adam bapaknya manusia. Begitu di padang mahsyar sudah tidak peduli lagi. Tidak peduli itu dalam artian tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tidak bisa menyelamatkan sama sekali. Maka urusannya bahkan beliau mengatakan nafsi, nafsi. Diriku, diriku, aku tidak tahu nanti nasib diriku seperti apa. Jadi kalian pergilah kepada Nuh. Nabi Nuh didatangi, dipuji, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama, engkau orang yang diselamatkan oleh Allah dan seterusnya. Mintalah kepada Allah agar kita diputuskan segera. Lagi-lagi Nabi Nuh mengatakan, aku tidak sanggup. Nafsi, nafsi, aku bingung dengan diriku sendiri, aku tidak tahu nasibku. Seterusnya, Nabi Ibrahim didatangi juga sama tidak bisa. Nabi Musa juga sama didatangi tidak bisa. Nabi Isa alaihissalam datangi juga tidak bisa. Nabi Isa mengatakan datanglah kepada Muhammad. Begitu nanti orang-orang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka ya Rasulullah mintalah kepada Allah agar urusan kita disegerakan. Maka nanti Nabi menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, sal tu'ta, mintalah maka kamu akan diberi, isfa tusyaffa, mintalah syafaat maka engkau akan diberikan diberikan hak untuk memberikan syafaat. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau punya doa mustajab. Semua Nabi itu punya satu doa mustajab dalam arti doa pamungkas. Semua Nabi, semua Rasul diberi privilege oleh Allah punya satu doa mustajab, doa pamungkas kalau kita menyebutnya. Yang kalau digunakan pasti Allah akan memberikan. Dan semua Nabi sudah menggunakannya di dunia. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW doa pamungkasnya tidak digunakan. Padahal kita tahu kan, Nabi dalam hidupnya mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Diejek, dihina, lempari batu, diludahi, kemudian diperangi, disakiti dan semuanya itu. Tapi Nabi tidak pernah menggunakan doa pamungkasnya untuk minta kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi ingat kepada kita umatnya. Ummati, ummati. Jadi Nabi rela diri beliau kesulitan, Nabi rela diri beliau kesakitan dan tidak menggunakan doa pamungkasnya karena beliau mementingkan kita umatnya. Dan doa pamungkasnya itulah nanti yang akan digunakan di akhirat untuk memberikan syafaat kepada kita umatnya. Dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita selesaikan ya Pak, tinggal beberapa ayat lagi. Semua sibuk dengan urusan pribadinya masing-masing, bahkan termasuk para nabi, para rasul, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah penjelasan tentang likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang, setiap jiwa nanti di hari kiamat mereka akan punya urusan yang sangat menyibukkan dirinya dari hal-hal yang lain. Kemudian disebutkan
Manusia pada hari kiamat terbagi menjadi dua, dari mulai ayat wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Jadi manusia akan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, perbedaannya di mana, Pak? Ternyata di wajah. Jadi untuk membedakan kelompok pertama dengan kelompok kedua, perbedaannya adalah di wajah-wajah mereka. Kelompok pertama, wajah mereka menyiratkan tiga hal. Wajah yang musfirah, wajah yang berseri-seri, wajah yang memancarkan cahaya, memancarkan berseri-seri. Kemudian dhahikah, wajah yang tersenyum, bahagia, mendapatkan janji-janji Allah, mendapatkan Allah yang dijanjikan ada di hadapannya. Kemudian wajah itu mustabsyirah, wajah yang sumringah, gembira ria. Ini kelompok pertama, dan semoga kita termasuk kelompok yang ini. Wajahnya berseri-seri, bisa tertawa, menikmati apa yang Allah Ta'ala janjikan ada di hadapannya. Kemudian dia sangat menikmati itu dengan sangat-sangat gembira. Sementara kelompok kedua, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Kelompok kedua itu wajahnya tertutup debu, suram, masam. Sudah tertutup debu, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Sudah wajahnya tertutup debu, masam, ditambah dengan diliputi kegelapan. Sudah wajahnya suram, yang terpancar adalah rona-rona kehinaan, kegelapan, kesusahan, kesulitan. Allah jaga kita semuanya dari keburukan ini. Jadi mengapa harus wajah, Pak? Karena wajah itu bisa dilihat oleh siapapun. Orang pengen tahu dia bahagia atau tidak, lihat aja ke wajahnya. Karena wajah itu sulit untuk menyembunyikan apa yang ada dalam hati. Wajah itu susah. Mungkin dalam waktu dekat bisa kelihatan menutupi, tapi tidak akan bertahan lama. Pasti wajah itu akan memancarkan apa yang ada dalam hati. Oh, dia lagi bahagia, maka wajahnya akan sumringah, wajah yang berseri, enak dilihat. Oh, dia lagi bersedih, dia lagi mikirin beban yang berat, maka pasti akan terlihat di wajahnya. Maka begitu juga di akhirat nanti. Di ayat yang lain juga sama kan? Di surah Ali Imran misalkan juga sama digambarkan tentang wajah orang beriman dengan wajah orang yang kafir. Maka di ayatnya tertutup, siapa mereka yang wajahnya sudah suram, diliputi oleh kegelapan, kehinaan, kesusahan, mereka adalah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah adalah orang-orang yang kafir secara hati mengingkari, fajarah secara perbuatan dia berbuat lacut, berbuat zalim, berbuat fajir. Jadi orang yang dengan dua karakter ini, jiwanya, batinnya busuk, yaitu mengingkari, tidak beriman, tidak menerima, zahirnya perbuatan yang tampak juga buruk, fajir, maka dua orang yang buruk keluar dalamnya ini, mereka akan diganti dengan wajah yang suram, wajah yang penuh dengan kegelapan. Ini mungkin yang bisa disampaikan tentang surah Abasa. Semoga ada pelajaran yang bisa kita dapatkan, menjadi pengingat untuk kita semuanya. Dan lagi-lagi kita bermohon kepada Allah, semoga Allah golongkan kita kepada golongan orang-orang yang nanti wajahnya berseri-seri, wajahnya berbahagia karena mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak. Oh, kita harus berjalan. Jadi udah banyak. Itu kurang. Hah? Kita harus berjalan.